Selamat datang kembali di Dongeng Pengantar Tidur. Malam ini kita akan menyelami salah satu kasus perampokan paling berani dan misterius dalam sejarah. Bayangkan, lebih dari 17 juta dolar lenyap dalam semalam. Dan pelakunya adalah orang yang seharusnya menjaga uang itu sendiri. Kisah ini penuh dengan teka-teki dan kejutan yang tidak terduga. Jadi pastikan kalian tonton sampai akhir ya. Semuanya berawal pada sebuah pagi hari Minggu yang tenang 5 Oktober 1997 pukul 7.15 pagi. Polisi di kota kecil Charlotte, North Carolina menerima telepon dari seorang wanita bernama Tommy Gunn. Dengan suara penuh kekhawatiran, ia memberitahu polisi bahwa suaminya, David, tidak pulang ke rumah setelah bekerja sehari sebelumnya. Ia tidak bisa menghubungi suaminya sama sekali, rasa cemasnya memuncak, dan ia memohon polisi untuk melakukan pemeriksaan. David bekerja di Loomis, di kota Sales, salah satu pusat perbankan yang berkembang paling pesat di pesisir timur Amerika. Setiap hari, ratusan juta dolar mengalir melalui kota ini. Loomis sendiri adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam penyimpanan dan pengangkutan uang tunai untuk bank-bank tersebut. Tanpa membuang waktu, polisi segera bergegas ke tempat kerja David untuk memeriksa situasinya. Setibanya di sana, petugas polisi langsung merasakan kejanggalan. Truk milik David terparkir di luar gerbang dan pagar keamanan di sekelilingnya tidak terkunci. Polisi pun masuk lebih jauh dan mendapati pintu menuju gudang penyimpanan juga terbuka lebar. Ada yang sangat aneh di sini, gumam petugas itu sambil segera menghubungi pusat komando untuk meminta bantuan. Polisi juga menghubungi manajemen perusahaan untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak lama kemudian, manajer perusahaan tiba di lokasi. Ia menjelaskan bahwa David bertugas mengunci gudang pada hari sebelumnya bersama seorang karyawan magang. Dengan tergesa-gesa, ia dan polisi menuju ruang keamanan untuk memeriksa rekaman kamera pengawas. Tetapi mereka segera menemukan bahwa kedua kaset video telah raib. Sang manajer terus mencari di laci lain dan untungnya mereka menemukan satu kaset video yang masih ada di dalam pemutar. Mereka pun segera memutar rekaman tersebut. Tak seorang pun bisa percaya dengan apa yang mereka saksikan di layar. David Gunn, sang manajer gudang, sedang dengan tenang membersihkan seluruh isi brankas. Uang yang dicuri adalah milik bank-bank federal, yang menjadikan kasus ini sebagai kejahatan federal yang sangat serius. FBI pun segera dikerahkan ke tempat kejadian. Karena semua kunci gudang lenyap tanpa jejak, bahkan karyawan perusahaan pun tidak bisa masuk. Mereka terpaksa memanggil tukang las untuk membongkar paksa pintu brankas. Namun, ini bukan brankas biasa. Ini adalah brankas super aman. Bahkan, tukang las paling ahli pun membutuhkan waktu berjam-jam untuk membukanya. Sembari menunggu pintu terbuka, polisi menyadari betapa sedikitnya informasi yang mereka miliki. Yang mereka tahu hanyalah manajer gudang bernama David Gunn telah menghilang bersama sejumlah besar uang. Sebuah truk lapis baja milik perusahaan juga raib. Polisi tidak tahu persis berapa banyak uang yang hilang. Apakah David bertindak sendirian atau punya komplotan? Apakah dia pelaku atau hanya korban yang dipaksa? Apakah David melarikan diri atau diculik? Atau mungkinkah David disekap di dalam gudang itu sendiri? Terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun, David tidak ada di dalam gudang. Faktanya, tidak ada apapun di dalam gudang itu.
Di depan mata mereka terhampar sebuah berangkas raksasa yang kosong melompong. Hampir 1.300 kilogram uang tunai dengan total nilai lebih dari 17 juta dolar telah menguap begitu saja. 17 juta dolar pada tahun 1997 setara dengan sekitar 32 juta dolar hari ini, yang jika dirupiahkan nilainya bisa mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Sebuah harta karun yang luar biasa. Sebagian besar uang ini adalah pecahan 20 dolar yang rencananya akan digunakan untuk mengisi mesin-mesin ATM di seluruh kota. Ini berarti tidak ada satu pun uang yang ditandai dan nomor serinya tidak berurutan. Artinya, uang ini mustahil dilacak, bahkan jika pelakunya membelanjakannya tepat di depan polisi sekalipun. Polisi menggeledah setiap sudut gudang untuk mencari petunjuk, tetapi tidak menemukan apa-apa. Mereka kemudian beralih menggeledah truk pribadi David yang ditinggalkannya. Di dalam laci dashboard, mereka menemukan cincin kawinnya. Cincin kawin adalah benda yang sangat berharga dan biasanya selalu dikenakan oleh orang yang sudah menikah. Begitu pula David. Jadi, mengapa ia meninggalkannya? Apakah ini sebuah pertanda bahwa ia telah memutuskan semua ikatan dengan istrinya untuk memulai hidup yang baru? Penyelidikan pun dimulai dari orang-orang terdekat David, dan orang pertama yang mereka wawancarai tentu saja adalah Tommy Gunn, istrinya. Tommy Gunn mengatakan bahwa ia tidak melihat adanya perilaku aneh dari David sebelum kejadian. Namun, ia mengakui bahwa mereka berdua sedang terjerat utang kartu kredit yang cukup besar, sehingga mereka harus hidup sangat hemat. Tommy Gunn juga bersikeras bahwa suaminya adalah pria yang baik hati dan penakut. Ia yakin David pasti telah dipaksa untuk melakukan perbuatan nekat ini. Kisah perampokan 17 juta dolar dari gudang Loomis dengan cepat menarik perhatian besar dari publik dan media. Polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk melacak David dan uang yang dicuri. Berita tentang perampokan dan foto David terpampang di mana-mana. Para agen juga memperketat penjagaan di bandara dan terminal bus, serta mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi sekecil apapun yang mereka ketahui. Polisi tahu bahwa dengan jumlah uang tunai yang begitu besar, para pelaku pasti membutuhkan sebuah truk besar untuk mengangkutnya. Para penyelidik mendatangi semua perusahaan persewaan kendaraan untuk melakukan pemeriksaan, namun mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun. Sebenarnya, ini bukanlah perampokan pertama yang terjadi di perusahaan Loomis. Pada tahun 1997, di Jacksonville, Florida, seorang penjaga gudang bernama Paris juga berhasil menguras habis berangkas berisi lebih dari 18 juta dolar uang tunai. Dalam kasus itu, polisi berhasil menemukan semua uang yang disembunyikan di sebuah unit penyimpanan sewaan publik. Di North Carolina, polisi berpikir mungkin saja David meniru kasus tersebut, sehingga para agen FBI memeriksa semua perusahaan persewaan unit penyimpanan, tetapi mereka juga tidak menemukan apa-apa. Penyelidikan seolah menemui jalan buntu. Rasanya seolah-olah David dan 17 juta dolar itu lenyap di telan udara. Meskipun begitu, polisi tahu betul David tidak mungkin bisa menghilang begitu saja. Dan kalaupun David dihabisi oleh komplotannya untuk merebut semua uang, 17 juta dolar juga tidak mungkin bisa lenyap dengan sendirinya.
Pasti ada seseorang di luar sana yang sedang berusaha menyembunyikan atau membelanjakan uang ini. Polisi pun mulai mengawasi setiap aktivitas mencurigakan yang terjadi pada akhir pekan setelah perampokan. Tapi ini bukanlah hal yang mudah. Pada saat perampokan terjadi, kota Charlotte sedang mengadakan acara balap mobil besar. Ratusan ribu orang dari berbagai penjuru membanjiri kota, membuat pengawasan keluar masuknya orang menjadi jauh lebih sulit. Lalu, 2 hari setelah perampokan terjadi, polisi akhirnya menerima kabar baik pertama. Pada Senin sore, seorang pria yang sedang memotong rumput menemukan sebuah truk milik Loomis yang ditinggalkan begitu saja. Lokasinya berada di daerah terpencil, sekitar 16 km dari gudang Loomis. Truk itu terkunci dari dalam, dan karena karyawan Loomis belum menemukan kunci cadangan mereka, polisi terpaksa menderek truk itu ke pusat untuk membukanya secara paksa. Ketika tukang kunci berhasil membuka pintu van, mereka semua sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat di dalam. Di dalam truk ada tumpukan uang tunai pecahan kecil yang ditinggalkan, totalnya mencapai 3,3 juta dolar. Polisi juga menemukan 2 kaset rekaman pengawas yang dicuri dari ruang keamanan perusahaan Loomis, sebuah pistol milik perusahaan, dan 2 set kunci brankas. Pertanyaannya, mengapa perampok itu meninggalkan 3,3 juta dolar? Ini adalah sebuah misteri yang tak seorang pun bisa menjawabnya. Mungkin perampok itu terlalu takut. Bisa jadi dia tidak punya cukup waktu untuk membawa lari semua uangnya. Atau mungkin dia kehabisan tempat untuk menyimpan uang. Atau bisa saja dia terlalu lelah mengangkat uang tunai hingga memutuskan untuk meninggalkan 3,3 juta dolar uang receh itu. Setiap orang punya spekulasi masing-masing, tetapi semua pihak di kepolisian setuju bahwa ini adalah perampokan paling gila yang pernah mereka tangani. Meskipun truk dan 3,3 juta dolar telah ditemukan, penyelidikan masih berjalan di tempat. Polisi mewawancarai karyawan magam yang bertugas bersama David pada malam kejadian. Dia bersikeras bahwa dia tidak terlibat sama sekali dalam perampokan itu. Baginya itu hanyalah giliran kerja yang normal. David menyuruhnya pulang setelah jam kerja selesai, sementara David sendiri tinggal untuk mengunci brankas. Setelah berbicara dengan lebih dari 100 orang, termasuk teman, rekan kerja, dan kerabat David, polisi masih belum mendapatkan petunjuk yang berguna selain informasi yang saling bertentangan tentang dirinya. David sepertinya memiliki 2 kepribadian yang sangat berbeda. Beberapa rekan kerja menggambarkannya sebagai orang yang lembut, pekerja keras, dan mencintai pekerjaannya. Yang lain mengatakan bahwa dia sangat tidak puas dengan pekerjaannya karena gajinya yang kecil. Beberapa orang mengatakan David sangat mencintai istrinya dan rajin ke gereja. Beberapa yang lain justru menegaskan bahwa David memiliki pernikahan yang tidak bahagia, istrinya sering mengomel, mengontrol pengeluarannya, dan tidak mengizinkannya merokok di dalam rumah. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa David berani merencanakan dan melakukan hal sebesar ini seorang diri. Mereka yakin dia pasti dipaksa melakukannya. Polisi juga mengetahui bahwa David adalah orang yang pendiam dan tidak punya banyak teman. Satu-satunya orang yang sering diajak bicara oleh David adalah seorang rekan kerja bernama Kelly Campbell.
Kelly telah bekerja bersama David selama beberapa tahun, tetapi dia sudah berhenti bekerja sekitar setahun sebelum perampokan terjadi. Rekan-rekan kerja David mengatakan ada desas-desus bahwa hubungan David dan Kelly lebih dari sekadar teman. Mereka sering bertemu setelah jam kerja, bahkan setelah Kelly berhenti bekerja. Polisi segera mencari Kelly, tetapi Kelly mengatakan bahwa dia tidak sedekat itu dengan David seperti yang dipikirkan orang-orang, dan dia sudah tidak berkomunikasi dengan David sejak dia berhenti. Meskipun polisi sedikit meragukan kejujuran Kelly, mereka tidak punya alasan untuk terus menginterogasinya. Arah penyelidikan ini lagi-lagi menemui jalan buntu. Para penyelidik mengalihkan perhatian mereka ke petunjuk baru. Pada malam perampokan, David menggunakan telepon perusahaan untuk menelepon teleponnya sendiri. Ini berarti David telah memberikan telepon pribadinya kepada seseorang di luar perusahaan. Data dari pager milik David juga menunjukkan bahwa ia menerima beberapa pesan dengan 3 angka, 143. Polisi tidak tahu apa arti rangkaian angka ini, tetapi dari sini mereka tahu pasti bahwa David tidak bertindak sendirian. 1 minggu telah berlalu sejak perampokan itu terjadi, dan polisi menyadari bahwa mereka masih berada di titik nol. Sampai saat ini, David dan komplotannya bisa berada di mana saja. Dengan rasa frustrasi, polisi akhirnya menawarkan hadiah uang dalam jumlah besar bagi siapapun yang memiliki informasi yang bisa memecahkan kasus ini. Setelah pengumuman hadiah itu, kantor investigasi menerima ribuan panggilan telepon siang dan malam. Siapapun yang melihat kenalan mereka tiba-tiba memiliki banyak uang setelah perampokan terjadi, langsung menghubungi polisi. Tim investigasi pun harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk memverifikasi setiap informasi yang masuk. Di antara ribuan panggilan telepon itu, polisi menerima sebuah laporan tentang seorang pria bernama Eric Gant yang belakangan ini menghabiskan banyak sekali uang tunai dan menikmati gaya hidup yang sangat mewah. Tiba-tiba, hidup Eric seakan berbalik 180 derajat. Ia melunasi semua utang kartu kreditnya, membeli beberapa mobil mahal, dan sering mengadakan pesta di hotel-hotel mewah. Meskipun begitu, polisi tidak menemukan hubungan apapun antara Eric dan David. Namun, ada satu hal yang sangat menarik perhatian. Perusahaan desain grafis tempat Eric bekerja berada tepat di seberang jalan tempat truk Loomis yang dirampok itu ditinggalkan. Apakah ini hanya kebetulan semata, atau ada sebuah hubungan tersembunyi di sini? Polisi melanjutkan penyelidikan dan mulai melacak semua pengeluaran Eric. Mereka menyadari bahwa Eric membayar semua pembeliannya dengan uang kertas pecahan $20. Polisi ingin sekali memanggil Eric ke kantor untuk diinterogasi, tetapi ternyata ia sedang berlibur panjang ke luar negeri. Jadi, polisi tidak bisa berbuat apa-apa selain duduk manis dan menunggunya kembali. Sementara itu, sumber lain memberikan informasi tentang sepasang suami istri yang sedang gencar membeli properti di seluruh kota. Pasangan itu adalah Steve dan Michelle Champer. Salah satu rumah yang mereka beli adalah sebuah mansion di kawasan orang kaya yang berjarak 15 menit berkendara dari kota Salad. Pasangan Steve dan Michelle Champer masuk ke dalam radar polisi karena beberapa alasan. Pertama, 16 minggu yang lalu, pasangan ini masih tinggal di sebuah rumah trailer.
Keduanya tidak memiliki pekerjaan tetap selama 2 tahun. Namun tiba-tiba kekayaan mereka seolah datang dalam semalam, uang yang mereka habiskan seakan tak ada habisnya. Kedua, pasangan ini membayar semuanya, termasuk rumah jutaan dolar yang baru mereka beli dengan uang tunai, dan semuanya dalam pecahan $20. Michelle mengatakan kepada semua orang bahwa suaminya adalah seorang pensiunan pemain sepak bola profesional. Namun, seorang tetangga yang tinggal beberapa blok dari rumah mereka mengatakan bahwa para pria di lingkungan itu belum pernah mendengar nama Steve Champer. Beberapa minggu setelah perampokan, Steve Champer diusir dari sebuah bar karena berkelahi dengan pria lain di sana. Dengan penuh amarah, ia mengancam akan membeli bar seharga $400.000 itu hanya untuk memecat para penjaganya. Meskipun pasangan Steve dan Michelle sangat mencurigakan, polisi masih belum memiliki cukup bukti untuk menangkap mereka. Yang bisa polisi lakukan saat ini hanyalah menunggu dan terus mengawasi. Polisi juga menyelidiki transaksi tunai yang mencurigakan di bank. Ini adalah pekerjaan yang sangat memakan waktu karena mereka harus menyaring ribuan laporan untuk melihat informasi mana yang mungkin relevan dengan kasus ini. Akhirnya, kerja keras polisi membuahkan hasil. Beberapa hari setelah perampokan, Michelle Champer datang ke bank membawa sebuah koper penuh uang tunai dan bertanya kepada teller bank berapa jumlah maksimal uang yang bisa ia setorkan tanpa harus mengisi formulir laporan. Steve juga terlihat mendatangi bank lain untuk menyimpan sejumlah besar uang tunai di brankas. Entah karena terlalu naif atau memang terlalu bodoh, tindakan mereka ini jelas membuat mereka menjadi target utama polisi. FBI mulai diam-diam mengawasi rumah pasangan Champer, tetapi ini bukanlah tugas yang mudah. Lingkungan itu adalah sebuah kawasan perumahan kecil di mana hampir semua orang saling mengenal. Setiap mobil asing dengan pria-pria tak dikenal di dalamnya akan dengan mudah menarik perhatian dan kecurigaan. Para agen FBI harus mencari cara untuk menjelaskan situasi ketika mereka menerima banyak sekali telepon dari warga sekitar yang melaporkan melihat mobil-mobil mencurigakan dengan pria-pria berkacamata hitam muncul di lingkungan mereka. Polisi khawatir Steve dan Michelle akan sadar bahwa mereka sedang diawasi. Namun, kekhawatiran polisi sepertinya berlebihan. Sepertinya seluruh lingkungan tahu mereka sedang diawasi oleh FBI, kecuali pasangan Steve dan Michelle itu sendiri. 2 bulan setelah perampokan terjadi, polisi masih belum menemukan jejak David. Istri dan orang tua David juga tidak menerima kabar apapun darinya. Sementara itu, Steve dan Michelle terus menghambur-hamburkan uang mereka. Mobil baru, rumah baru, pakaian desainer, perabotan mewah. Keduanya bahkan membeli sebuah toko furnitur kelas atas dan menamainya Emma. Sangat tidak mudah untuk mendekati dan menggali informasi dari Steve dan Michelle karena mereka tidak pernah berbicara dengan siapapun di luar keluarga mereka. Polisi bahkan harus menelusuri kembali buku tahunan SMA untuk menyelidiki latar belakang pasangan ini. Akhirnya, para penyelidik menemukan apa yang mereka cari. Berkat buku tahunan itu, polisi menemukan bahwa Steve dan Michelle adalah teman sekelas Kelly Campbell, rekan kerja David. Polisi kembali mendatangi Kelly, namun sekali lagi dia menolak untuk bekerja sama. Kelly terus menyangkal memiliki hubungan apapun dengan David dan menolak untuk mengikuti tes kebohongan.
Hingga saat ini, polisi memiliki banyak sekali orang yang dicurigai, tetapi mereka masih belum memiliki cukup bukti untuk mendakwa siapapun. Semuanya berubah pada bulan Januari 1998. Saat FBI sedang mengawasi sebuah bank, Michelle masuk dengan sebuah koper penuh uang tunai. Ini bukan pertama kalinya Michelle menyetorkan uang tunai ke rekeningnya, tetapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Tumpukan uang tunai yang dibawa Michelle dibungkus dengan kertas pembungkus uang dari perusahaan Loomis. Terlebih lagi, pada kertas pembungkus itu masih tertera tanda tangan karyawan perusahaan. Inilah bukti kuat pertama yang menghubungkan pasangan Champer dengan perampokan tersebut. Dengan bukti ini, polisi sebenarnya sudah bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Steve. Namun, tim investigasi yakin bahwa selain pasangan Champer, masih ada orang lain yang terlibat dalam perampokan ini. Oleh karena itu, polisi memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama untuk menangkap seluruh komplotan. Polisi mengajukan izin untuk memasang alat penyadap di semua telepon milik pasangan Champer dan juga Kelly. Penyadapan adalah tugas yang sangat membosankan. Polisi harus mendengarkan semua obrolan tidak penting dari Steve dan Michelle, mulai dari Steve yang ingin membeli sebuah pulau untuk membangun hotel, hingga keluhan Michelle tentang berat badannya yang naik dan keinginannya untuk suntik bibir. Tapi secara umum, semua percakapan itu adalah informasi yang tidak ada nilainya. Setelah beberapa minggu melakukan penyadapan, polisi hampir menyerah dan menganggap metode ini tidak akan berhasil. Namun, semua berubah ketika sebuah panggilan masuk dari Kelly Campbell. Kelly memberitahu Steve bahwa ia baru saja menerima telepon dari David. Kelly mengatakan bahwa David membutuhkan lebih banyak uang. Para agen sangat terkejut karena tampaknya David sudah kehabisan uang dan sekarang memohon agar Kelly mengiriminya uang. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja merampok 17 juta dolar beberapa bulan yang lalu bisa menghabiskan semua uangnya secepat itu? Steve mengatakan kepada Kelly bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sudah waktunya untuk membereskan David sekali dan untuk selamanya. Steve berkata bahwa ia telah menyewa Mike dan beberapa preman bayaran lainnya untuk menangani David. Tapi mereka punya satu masalah. Meskipun Kelly berbicara dengan David melalui telepon, ia tidak tahu di mana David berada. Steve mengatakan bahwa tugas Kelly adalah untuk mencari tahu di mana David bersembunyi. Beberapa hari kemudian, seperti yang sudah diperkirakan, David kembali menelpon Kelly. Hanya setelah beberapa kalimat, Kelly berhasil mengetahui lokasi David. Pria itu ternyata berada di Hotel Cozumel di Meksiko. David sudah tidak sabar untuk memulai hidup baru bersama Kelly di Meksiko. David sama sekali tidak tahu bahwa setelah memberitahukan lokasinya kepada Kelly, nasibnya sudah ditentukan. FBI segera mengirimkan tim ke Meksiko. Mereka harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Pada hari Minggu pagi, 1 Maret 1998, 5 bulan setelah perampokan terjadi, agen-agen FBI berhasil menangkap David. David tampaknya tidak terlalu terkejut, bahkan tampak sedikit lega. Dia diam-diam mengikuti polisi terbang kembali ke North Carolina. David berasal dari keluarga kelas pekerja yang sederhana. Dia selalu bekerja keras dan mengambil jam lembur, tetapi gajinya yang kecil hanya cukup untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Pekerjaan David adalah menjaga uang dan mengirimkan peti-peti besar berisi uang tunai ke bank-bank.
Ironisnya, meskipun David setiap hari berurusan dengan tumpukan uang, ia tidak pernah punya uang sepeser pun di sakunya. David dan istrinya selalu hidup hemat. Setiap kali ingin membeli sesuatu, mereka harus berpikir 2 kali. Sementara itu, Kelly dan David sesekali bertemu di luar jam kerja. David menaruh hati pada Kelly, tetapi di antara mereka berdua belum ada yang melewati batas. Lalu, dalam sebuah pertemuan, Kelly mencium David dan kemudian bertanya apa pendapatnya jika mereka merampok uang dari gudang perusahaan. Kelly berkata bahwa David adalah orang yang sempurna untuk melakukan perampokan itu, dan mereka berdua bisa hidup di mana saja dengan cara apapun yang mereka inginkan. Kelly juga mengatakan bahwa ia punya teman yang memiliki koneksi di dunia gelap yang bisa membantu menyembunyikan uang dan membantu David melarikan diri. Mereka bertiga bisa membagi uang menjadi 3 bagian, masing-masing akan mendapatkan setidaknya lebih dari $5 juta. Awalnya, David tentu saja terkejut mendengar hal ini. Meskipun David telah bekerja untuk perusahaan selama bertahun-tahun, ia tidak pernah punya nyali untuk berpikir tentang merampok uang, apalagi melakukannya. David hanya tertawa dan mengangkat bahu, mengira itu hanyalah lelucon. Namun entah bagaimana, kata-kata Kelly terus terngiang-ngiang di kepalanya. Suatu hari di bulan September, David menyadari bahwa ia membutuhkan waktu 30 tahun hanya untuk melunasi utang kartu kreditnya. Saat istrinya, Tommy Gunn, mengomelinya karena David membuang-buang uang untuk membeli tiket lotre, David membuat sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia menelepon Kelly. David mulai memperhatikan dengan saksama bagaimana perusahaan itu beroperasi, dan secara khusus ia mengincar titik-titik lemahnya. Meskipun perusahaan Loomis dilengkapi dengan teknologi keamanan paling canggih, mereka selalu kekurangan sumber daya manusia. Inilah alasan mengapa seorang diri David bisa memegang 2 set kunci untuk semua gudang, truk, dan kantor perusahaan. David sadar ia bisa dengan mudah mengambil uang dari brankas. Tapi yang jadi masalah besar bukanlah cara mengambilnya, melainkan bagaimana cara melarikan diri dengan semua uang itu. David mulai mempelajari pola investigasi FBI. Ia tahu bahwa sebagian besar penyelidikan akan berpusat di area sekitar tempat kejadian sebelum perlahan-lahan menyebar ke wilayah tetangga. Polisi juga biasanya akan mengawasi bandara, stasiun kereta, dan terminal bus. Jadi, rencana David adalah kabur saat itu juga sejauh mungkin. Ini berarti ia membutuhkan paspor palsu dan tiket pesawat untuk keluar negeri. Yang aneh adalah, meskipun mereka kaki tangan, David belum pernah bertemu Steve secara langsung. David hanya berkomunikasi dengan Steve melalui Kelly. Steve telah membentuk sebuah geng kecil untuk membantu memindahkan uang hasil curian. Geng ini terdiri dari sepupunya, Van Sport, dan seorang temannya yang bernama Eric Gant. Steve menjanjikan bayaran $100.000 untuk setiap orang yang berpartisipasi. Steve juga yang menyiapkan paspor palsu untuk David. Semuanya telah siap. Pada tanggal 4 Oktober 1997, David meninggalkan rumahnya untuk berangkat kerja. Ia menatap istrinya dengan kesadaran pahit bahwa ini mungkin kali terakhir ia melihat wajah itu. David menoleh ke belakang, memandangi rumah trailer tua tempat mereka tinggal, lalu dengan mantap melangkahkan kakinya. David memulai pekerjaannya seperti hari-hari biasa.
Sementara itu, di luar, geng tersebut sudah menunggu bersama dengan telepon genggam milik David. Rencananya adalah David akan memindahkan uang keluar setelah truk terakhir perusahaan kembali ke gudang. Sekitar jam 5 sore, David menggunakan telepon perusahaan untuk menelepon Steve yang menunggu di luar, mengatakan bahwa ia baru bisa mengeluarkan uang sekitar jam 6:30 atau jam 7 malam setelah truk terakhir tiba. Di dalam berangkas saat itu hanya tersisa David dan seorang pegawai magang. David menyuruh pegawai magang itu untuk pulang lebih dulu dan mengatakan bahwa ia yang akan mengunci berangkas. Kini hanya ada David seorang diri dengan tumpukan uang di hadapannya. David terdiam selama beberapa detik, bertarung dengan batinnya. Sementara itu, setiap beberapa menit, Kelly terus mengiriminya pesan singkat dengan kode 143 yang artinya I love you. Setiap angka mewakili jumlah huruf dalam setiap kata. Itu bukanlah kode rumit seperti yang sempat dipikirkan FBI. Butuh waktu hampir 1 jam bagi David untuk memindahkan semua tumpukan uang itu ke dalam truk perusahaan. Setelah itu, ia mengambil 2 kaset rekaman dari 2 kamera keamanan di lemari ruang penjaga. Tanpa sepengetahuannya, ada kamera keamanan ketiga di dalam lemari yang lain. David dengan tergesa-gesa mengemudikan truk ke tempat yang telah ditentukan, di mana Steve dan Kelly sudah menunggunya. Jantungnya berdebar kencang. Hatinya serasa menari-nari. Belum pernah ia merasakan sensasi semacam ini seumur hidupnya. Namun, saat tiba di lokasi, David terkejut karena di sana tidak hanya ada Kelly dan temannya seperti yang diceritakan, tetapi juga ada 2 orang lain. Meskipun begitu, dalam kepanikannya, David tidak banyak bertanya. Yang terpenting baginya adalah melarikan diri secepat mungkin. Urusan lain bisa dipikirkan nanti. David menyerahkan kunci truk kepada salah satu pria asing itu, lalu segera masuk ke mobil Kelly untuk kabur. Ia hanya sempat mengambil 1 tumpukan uang tunai senilai sekitar $30.000. Akan tetapi, begitu David pergi, geng perampok itu langsung menghadapi masalah besar. Kunci untuk menyalakan truk itu ternyata ada di dalam 1 gantungan kunci yang berisi lebih dari 200 anak kunci lainnya. Mereka panik mencari kunci yang tepat, tetapi semakin panik, semakin kacau. Eric mengambil sebuah batu besar, lalu mencoba memecahkan kaca jendela truk, tapi ia lupa bahwa ini adalah mobil lapis baja yang biasa digunakan untuk mengangkut uang. Batu, bahkan tembakan senjata api sekalipun tidak akan mempan. Sementara itu, David dan Kelly melajukan mobil mereka secepat mungkin menuju bandara. Keduanya merasa sangat gembira. Jutaan dolar sudah ada di tangan mereka. Sebuah kehidupan bak surga terbentang di depan mata. Namun, di tengah semua perencanaan yang begitu teliti, David melupakan satu hal penting. Bagaimana cara membawa setumpuk uang tunai ke dalam pesawat. Kelly dengan cepat menemukan ide. Ia membeli sebuah celana stocking lalu memasukkan semua uang ke dalamnya. Kembali ke geng Steve, setelah bersusah payah, mereka akhirnya menemukan kunci yang tepat untuk menyalakan truk. Begitu pintu belakang terbuka, mereka semua tertegun. Mulut mereka ternganga melihat tumpukan uang yang begitu banyak. Lebih dari yang pernah mereka bayangkan seumur hidup. Tapi, beberapa detik kemudian, mereka harus kembali sadar untuk segera bertindak.
Steve sudah membawa 3 kotak biru besar untuk menampung uang, tetapi ia sama sekali tidak menyangka jumlahnya akan sebanyak ini. Ketiga kotak itu bahkan tidak cukup untuk memuat semuanya. Mereka terpaksa meninggalkan tumpukan uang dengan nominal kecil, lalu mencari tempat untuk membuang truk tersebut. Di sisi lain, Kelly dan David telah tiba di Bandara Columbia, namun mereka menghadapi masalah besar lainnya. Sepertinya David dan Kelly terlalu banyak berdiskusi tentang perampokan, sampai-sampai mereka lupa membeli tiket pesawat. Ketika sudah tiba di bandara, barulah keduanya sadar bahwa tidak ada penerbangan menuju Meksiko malam itu. Akhirnya, mereka terpaksa naik bus untuk menuju ke Meksiko. Setibanya di Meksiko, David mulai merasakan kehidupan yang mewah dan glamor. Dia makan malam di restoran-restoran paling mahal, menginap di hotel-hotel paling mewah. Perasaan memegang jutaan dolar di tangan, sungguh tak ada yang bisa menandingi nikmatnya, pikir David dalam hati. Namun, David lupa satu hal penting. Dia tidak benar-benar punya jutaan dolar. Uang tunai $30.000 yang dibawanya semakin hari semakin menipis. Dan beberapa bulan kemudian, David terpaksa menelpon komplotannya, memohon agar mereka mengiriminya uang. David meminta $50.000, tetapi Steve hanya menyuruh seorang anak buahnya bernama Mike untuk memberikan David $8.000. Saat itulah David baru sadar bahwa posisinya sangat tidak menguntungkan. Dia kini adalah seorang buronan, dan yang lebih pahit lagi, ada kemungkinan dia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari hasil rampokan itu. David selalu hidup dalam kecemasan, kegelisahan, dan rasa kesal. Suatu hari, seorang pria mengetuk pintu kamar hotelnya dan mengatakan bahwa ada banyak orang yang siap menunggu perintah untuk membereskannya. Pria itu mengaku hanya ingin memberitahu David untuk mendapatkan sedikit uang tip. Hal ini membuat David semakin ketakutan. Dia segera pindah hotel dan menggunakan nama palsu untuk mendaftar. Namun, David membuat kesalahan fatal saat dia memberitahukan nama hotel barunya kepada Kelly. Dari awal hingga akhir, David selalu percaya pada Kelly dan salah mengira hubungan mereka adalah cinta sejati. Tapi jelas, Kelly tidak pernah mencintai David, apalagi berniat pindah ke Meksiko untuk hidup bersamanya. Tak lama kemudian, pasangan Champer, Kelly, dan anggota geng lainnya pun segera ditangkap. Polisi berhasil menyita lebih dari $1 juta uang tunai dari para anggota geng. Tentu saja, uang dan aset terbanyak disita dari kediaman mewah pasangan Champer. Polisi menemukan uang tunai di mana-mana, di dalam kotak sepatu, di bawah kasur, hingga di dalam garasi. Ironisnya, tak satu pun dari ke-6 terdakwa utama yang memiliki cukup uang untuk menyewa pengacara pribadi. Secara total, lebih dari $10 juta berhasil ditemukan dari 24 brankas rahasia yang telah Steve siapkan dengan bantuan kerabat dan teman-temannya. Sebanyak 21 terdakwa dinyatakan bersalah atas penipuan. Eric Gant divonis 6,5 tahun karena membantu menyembunyikan uang. Vance Sport dihukum 4 tahun 7 bulan karena menyembunyikan truk. Michelle Champer menerima 7 tahun penjara, sementara suaminya, Steve Champer, mendapatkan 11 tahun 3 bulan. Mahoney divonis 11 tahun 6 bulan. Sementara itu,
Kelly Campbell hanya menerima 5 tahun 10 bulan. Dan sang otak dari perampokan ini, David Gaunt, menerima hukuman 7 tahun 6 bulan penjara. Banyak orang menganggap hukuman yang mereka terima terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, David tidak pernah menyesal dan bahkan merasa bangga dengan perbuatannya. Ketika ditanya apakah ia akan melakukannya lagi jika waktu bisa diputar kembali, dengan santai ia berkata, "Tentu saja." Pada tahun 2016, film Masterminds dibuat berdasarkan kasus perampokan Loomis ini. Film ini cukup sukses dan tentu saja ini adalah sebuah film komedi. Saat itu David telah bebas dari penjara, memiliki istri dan anak, serta memulai kehidupan baru. Dalam sebuah wawancara, David mengatakan bahwa ia sangat antusias berbicara dengan sutradara film tersebut dan ia tidak pernah merasa malu dengan masa lalunya. Sangat mudah untuk menjadi orang baik dalam lingkungan yang damai, tanpa godaan atau tantangan. Godaan adalah ujian sesungguhnya bagi moralitas seseorang. Ketika seseorang dihadapkan pada godaan besar, namun tetap memilih untuk melakukan hal yang benar dan teguh pada prinsip moralnya, itulah orang baik yang paling pantas dihormati. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir cerita yang luar biasa ini. Jika kalian merasa kisah ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Kami ingin sekali mendengar pendapat kalian. Apa yang kalian pikirkan tentang kasus ini? Apakah hukuman yang diterima para pelaku sudah setimpal? Tinggalkan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, hanya di Dongeng Pengantar Tidur.